Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, selamat bergabung kembali di pembelajaran daring matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi, yaitu bab 3 pada semester Gasal kelas 8. Untuk sub pokok bahasan ada yang kita bahas di kali ini adalah tentang relasi, kemudian fungsi atau pemetaan, dan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama adalah tentang relasi. Ya, pengertian dari relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, cara menyatakan relasi ada 3, yaitu dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh, perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada tabel yang kolom pertama tentang nama siswa, kemudian kolom kedua tentang pelajaran yang disukai. Nama siswa ada 4, yaitu Buyung, Doni, Vita, Putri. Pelajaran yang disukai, Buyung menyukai pelajaran IPS dan kesenian. Kemudian Doni menyukai keterampilan dan pendidikan jasmani. Kemudian Vita menyukai IPA. Putri menyukai matematika dan bahasa Inggris. Perintahnya adalah nyatakan relasi tersebut dalam A, diagram panah, kemudian yang B, diagram kartesius, yang C, himpunan pasangan berurutan. Baik, kita jawab yang A, yaitu dengan diagram panah. Ya, caranya kita bikin kotak, ya, boleh kotak, boleh bulat, boleh elips, terserah kalian. Yang penting himpunan ini ada wadahnya, ya. Himpunan A berisi Buyung, Doni, Vita, Putri. Kemudian himpunan B berisi IPS, kesenian, keterampilan, penjas, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pelajaran yang disukai. Ya, ini penting harus dituliskan, pelajaran yang disukai. Kemudian untuk menyelesaikannya kita lihat dari tabel. Buyung menyukai pelajaran IPS dan kesenian. Berarti Buyung kita panahkan ke IPS, kemudian dari Buyung kita panahkan ke kesenian. Kemudian Doni menyukai keterampilan dan penjas. Doni menyukai keterampilan, Doni menyukai penjas. Kemudian Vita menyukai IPA. Kemudian Putri menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Putri ke matematika, kemudian Putri ke bahasa Inggris. Ya, mudah ya anak-anak ya. Oke, begitulah adalah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Kemudian yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Untuk diagram kartesius kita kemarin pernah mempelajari tentang di bab 2 tentang koordinat kartesius ya. Begini caranya. Karena tadi himpunannya A dan B, maka di sini kita tuliskan yang mendatar adalah himpunan A, yang vertikal adalah himpunan B. Kemudian himpunan A tadi berisi tentang Putri, Vita, Doni, Buyung. Himpunan B berisi IPS, kesenian, keterampilan, penjas, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Sama seperti tadi, kita lihat yang tadi ya. Untuk Buyung yang pertama, Buyung menyukai IPS dan kesenian. Berarti Buyung dari sini kita bulatkan di Buyung menyukai IPS. Kemudian Buyung menyukai kesenian. Kemudian Doni menyukai keterampilan dan penjas. Kemudian Vita menyukai IPA. Putri menyukai bahasa Inggris dan matematika. Ya, begitu ya. Tinggal kita urutkan pada nama anaknya dan nama mata pelajarannya. Gitu cara menyelesaikan dengan diagram kartesius. Oke. Kemudian untuk yang C, kita menyelesaikan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Seperti tadi, karena dari soal tadi ya, Buyung menyukai IPS dan kesenian. Berarti
aturan membuat himpunan pasangan berurutan namanya himpunan ya, berarti harus pakai kurung himpunan seperti ini ya, kurung kurawal, kemudian kurung biasa, buyung, koma, IPS, kurung tutup, lagi buyung, koma, kesenian ya. Perhatikan tidak boleh buyung, koma, IPS, koma, kesenian, tidak boleh, harus dipisah ya. Buyung, koma, IPS, kurung tutup, buka kurung lagi, buyung, koma, kesenian, tutup, doni, koma, keterampilan, doni, koma, penjas, Vita, koma, IPA, Putri, koma, matematika, Putri, koma, bahasa Inggris. Setelah selesai ditutup dengan kurung kurawal lagi seperti ini. Gitu cara menyelesaikan dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, Naya ya. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi dengan menyatakan sudah ada nama relasinya, kamu suruh menyatakan dengan 3 cara. Sekarang contoh kedua ini, perhatikan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A itu berisi tentang Kuala Lumpur, nama kota ya ini. Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, New Delhi, Tokyo. Kemudian himpunan B itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Jepang, India. Perintahnya adalah tuliskan aturan relasi atau nama relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kira-kira himpunan itu hubungannya apa antara himpunan A ke himpunan B? Pertanyaannya seperti itu. Kuala Lumpur ini manahnya ke Malaysia. Manila kemudian manahnya ke Filipina. Jakarta milihnya ke Indonesia, New Delhi ke India, Tokyo ke Jepang. Ya, kira-kira apa ya relasinya? Hubungannya apa? Nah, kalau dilihat dari Jakarta ke Indonesia, oh itu Jakarta kan ibu kotanya Indonesia. Jadi relasinya adalah ibu kota dari. Nah, coba kalau ini kita jelaskan satu persatu, misalnya ini Jakarta ibu kota dari Indonesia. Benar kan ya? Tokyo ibu kota dari Jepang. New Delhi ibu kota dari India. Manila ibu kota dari Filipina. Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, ya. Tepat begitu ya. Jadi kalian harus bisa mengepaskan dengan kalimat yang ada. Oke, anak-anak, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan aturan relasi dari himpunan P ke himpunan Q, ya. Di sini himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan Q dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat 1 ke 2. 2 memilih 4, 3 memilih 6. Kira-kira aturan relasinya adalah apa ya? Kalau kita isi kurang dari, benar nggak? Kalau kurang dari itu 1 harus ke 2, selain itu 1 juga ke 3, karena 1 juga kurang dari 3, 1 juga kurang dari 4, 1 kurang dari 5, tapi ini 1 hanya menuju 2. Maka aturan relasinya adalah setengah dari. Setengah dari. Ya, 1 setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6. Begitu ya. Mudah ya? Oke. Kemudian kita lanjut masih tentang relasi, tapi di sini adalah istilah-istilah, yaitu ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal itu namanya, istilahnya adalah domain. Kemudian daerah kawan itu namanya kodomain. Daerah hasil disebut ring. Ring. Contoh. Nah, di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 4, 9, 16, dan 25. Kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari gambar di samping didapat, nah domainnya yang mana? Domain itu daerah asal. Daerah asal itu daerah yang meluncurkan panah, yaitu 4, 9, 6, 25 ini. Ini adalah domainnya. Kemudian kodomainnya, kodomain adalah daerah kawan, daerah yang himpunan dari B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kemudian ring itu daerah hasil. Daerah hasil itu adalah angka yang mendapat panah saja atau yang dipilih saja. Yang dipilih saja kan ini hanya 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, 5. Jadi ring adalah berbeda dengan kodomain. Ring hanya yang mendapat panah saja. Gitu ya, Nana ya. Oke, kemudian
untuk relasi sudah cukup. Kita lanjut sub yang kedua, yaitu fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan itu juga termasuk relasi, tapi relasi khusus. Nah, pengertian fungsi sering disebut pemetaan. Pengertiannya adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi pada intinya tepat satu. Anggota A harus memilih kepada anggota B. Milihnya harus hanya boleh satu, tidak boleh double, dan juga tidak boleh kalau tidak memilih. Jadi harus memilih dan milihnya hanya boleh satu. Cara menyatakan fungsi ada 3 cara sama dengan tadi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Contoh soal. Manakah dari diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi atau pemetaan? Jelaskan. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama, ini memilih ini. Kemudian ini juga memilih. Nah, yang terakhir ini memilih berapa kali? Yang terakhir memilih 2 kali. Nah, ini bukan fungsi. Bukan fungsi, kenapa? Karena anggota terakhir memilih 2 kali ya. Anggota terakhir memilih 2 kali. Jadi bukan fungsi. Karena fungsi itu adalah semua anggota A harus memilih dan memilihnya hanya boleh 1. Sedangkan ini anggota terakhir memilih 2 kali. Ya, jadi bukan fungsi. Untuk gambar yang kedua, fungsi atau bukan ini? Kira-kira fungsi atau bukan? Ya, yang kedua juga bukan fungsi. Bukan fungsi atau bukan pemetaan. Karena apa? Karena ada anggota A ini yang tidak memilih. Dan ini juga ada anggota A yang memilih lebih dari sekali. Jadi ini tidak boleh. Kemudian gambar yang ketiga, fungsi atau bukan ya kira-kira ya. Nah, fungsi itu artinya kan setiap anggota A memilih. Ini semua anggota A memilih. Betul, semua anggota A memilih. Memilihnya semuanya hanya 1. Memilihnya 1. Betul ya? Jadi ini fungsi. Setiap anggota A memilih dan memilihnya hanya sekali. Berarti ini fungsi. Walaupun yang dipilih ini hanya 1 orang yang sama, nggak apa-apa. Itu. Kemudian yang keempat, ini juga fungsi. Karena setiap anggota A memilih dan memilihnya hanya sekali ya. Jadi dari keempat ini yang merupakan fungsi adalah gambar ketiga dan gambar keempat. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Itu tadi kalau nomor 1 tadi kalau menyatakan fungsi dengan diagram panah. Sekarang kalau dengan himpunan pasangan berurutan. Dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, jelaskan yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi. Nah, bagaimana caranya kalau himpunan pasangan berurutan seperti ini? Sama, gampang ya. Perhatikan. Ini yang A berarti kalau dibaca A memilih 1, A memilih 2, A memilih 3, A memilih 4. Nah, A ini memilih berkali-kali. Boleh atau tidak kalau dalam aturan fungsi? Tidak boleh. Pada aturan fungsi harus memilihnya hanya sekali. Berarti ini juga bukan fungsi. Bukan fungsi karena anggota A memilih lebih dari sekali. Ini A bermilih 1, kemudian A milih 2 lagi, A milih 3 dan milih 4. Bukan fungsi. Kemudian yang B, A memilih 1, B juga memilih 1, C juga memilih 1, D juga memilih 1. Nah, kira-kira fungsi atau bukan? Ini adalah fungsi karena memilih setiap anggota A memilih dan memilihnya hanya sekali. Walaupun yang dipilih itu sama, semuanya memilih ke angka 1. Ini fungsi. Kemudian yang ketiga, A memilih 1, B memilih 2, C memilih 3, C memilih 4. Fungsi atau bukan ini? Ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Maaf, bukan fungsi. Bukan fungsi kenapa? Karena di sini ada anggota C, ada anggota A yaitu C memilih 2 kali.
C habis memilih 3, C memilih 4 lagi, jadi bukan fungsi. Kemudian yang D, A memilih 1, B memilih 1, B memilih 2, B memilih 3. Ini juga bukan fungsi. Bukan fungsi karena B sudah memilih 1, B memilih 2 lagi, B memilih 3 lagi. Dalam aturan fungsi tidak boleh memilih lebih dari sekali. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut yang ketiga. Dari diagram kartesius di bawah ini, jelaskanlah mana yang merupakan fungsi atau pemetaan dan mana yang bukan. Bagaimana kalau dengan diagram kartesius? Perhatikan. Ya. Gambar 1. 1 memilih 1, 2 memilih 2, 3 memilih 1. Kemudian ini 4 memilih 3. Jadi ini fungsi ya. Ini gambar 1 adalah fungsi. Karena setiap anggota A memilih 1, memilih sekali. Kemudian gambar 2, 1 memilih 1, 1 lagi memilih 2. Sudah ketahuan ini adalah bukan fungsi. Kemudian gambar yang ketiga, 1 memilih 1, 2 juga milih 1, 3 juga milih, 4 juga milih. Milihnya semuanya hanya sekali. Berarti ini fungsi. Kemudian gambar yang keempat, 1 memilih angka 1, 1 lagi memilih angka 2, 1 lagi memilih angka 3. Tapi 2-nya tidak milih, 3-nya tidak milih, 4-nya juga tidak milih. Berarti ini bukan fungsi. Gitu ya anak-anak ya, kalau dalam diagram kartesius. Oke, sudah paham ya? Kemudian, cara menyatakan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan itu bagaimana? Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu dirumuskan dengan NB pangkat NA. Banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A dinyatakan dengan NA pangkat NB. Di mana NA itu apa? NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Kemudian NB banyaknya anggota himpunan B. Baik, untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut ini ya, dengan tetap memperhatikan rumus tadi. Contoh soal yang pertama, jika A anggota bilangan prima yang kurang dari 7. A adalah X, di mana X adalah kurang dari 7. X adalah anggota bilangan prima. Kita jawab dulu, berarti A-nya itu anggota bilangan prima yang kurang dari 7 itu berapa? Anggota bilangan prima 2, 3, 5. Ya, ini bilangan prima yang kurang dari 7. Kemudian B adalah bilangan asli yang lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 5. Bilangan asli lebih dari 2 berarti 3, 4, 5 ya. Maaf, ini lebih dari sama dengan 2, berarti ini 2, 3, 4, 5. Bilangan asli 2, 3, 4, 5. Berarti ini NA-nya berapa? NA itu banyaknya anggota A 1, 2, 3. NA-nya 3. Yang ini NB-nya berapa? NB berarti banyaknya anggota B ada 4. Oke, kita jawab yang A. Jawab yang A ya. Banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti rumusnya adalah A ke B, berarti NB pangkat NA. Ya, banyaknya pemetaan dari A ke B, rumusnya NB pangkat NA. Jangan kebalik. NB pangkat NA. NB-nya berapa? NB-nya 4. Pangkat NA. NA-nya 3. Jadi 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Ya, ini hasilnya 64. Banyaknya pemetaan dari A ke B adalah 64. Kemudian, ya, ini untuk jawabannya A. Kemudian untuk jawaban yang B, ya, banyaknya pemetaan dari B ke A. Dari B ke A berarti rumusnya NA pangkat NB. NA-nya berapa? NA-nya 3. NB-nya berapa? 4. Berarti 3 pangkat 4.
3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 lagi, 81. Ya, jadi banyaknya pemetaan dari B ke A 81. Yang ini 64. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Untuk fungsi atau pemetaan sudah selesai. Kita masuk ke sub selanjutnya, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu pengertiannya adalah termasuk fungsi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Juga kebalikannya, juga memasangkan setiap anggota B pada tepat satu anggota A. Jadi A harus memilih satu di B dan B juga harus hanya dipilih sekali. Jadi lebih khusus lagi daripada yang fungsi tadi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah anggota himpunan A dan B harus sama. Kalau tidak sama anggotanya, maka tidak bisa terjadi korespondensi satu-satu karena A harus memilih satu dan B pun dipilihnya hanya boleh sekali. Gitu. Contohnya ini korespondensi satu-satu. Nah ini ya, yang pertama milih sini, ini juga milih sini sekali, ini sekali. Anggotanya ini 3, ini juga 3. Ini juga. Ini anggotanya 4, ini juga 4. Semuanya memilih sekali dan dipilih sekali. Itu kalau korespondensi satu-satu. Berbeda lagi dengan yang fungsi tadi. Ya. Oke anak-anak, itu korespondensi satu-satu. Sekarang cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Contohnya, nih, jika himpunan A itu adalah anggotanya A, B, dan C. Kemudian himpunan B anggotanya Q, P, R. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Di sini kita lihat NA. NA itu banyaknya anggota A. Banyaknya anggota A 1, 2, 3. Banyaknya anggota B juga 1, 2, 3. Harus sama ya. Jadi anggotanya ada 3 sama. NA sama dengan NB sama dengan 3. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa terjadi adalah 3. Ini ya, seperti ini dibaca, ini bukan tanda seru tapi dalam matematika ini dibaca faktorial. Faktorial. 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Berapa 3 kali 2 kali 1? 6. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu, jika anggotanya ada 3 maka 6. Jika anggotanya nanti A-nya 4, B-nya 4, berarti banyaknya korespondensi satu-satu adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Kalau anggotanya 4. Ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup. Kita sudah membahas 3 sub pokok bahasan pada relasi dan fungsi, yaitu sub pertama tentang relasi, kemudian sub kedua tentang fungsi atau pemetaan, dan yang ketiga adalah tentang korespondensi satu-satu. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.